Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Inggris dengan dosen pengampu Ibu Homisa. Saya di sini membuat video yaitu meresum materi dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Selanjutnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hello everyone, my name is Dwi Diana Novianti. You may call me Novi. I'm from Pangandaran. Saya juga berasal dari UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, Fakultas Adab dan Humaniora, Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Langsung saja kita ke materi yang akan dijelaskan, yaitu pertama dari materi Greeting Friends and Strangers. Ini adalah materi dari kelompok 1. Untuk definisi tentang greeting ini sendiri adalah suatu ungkapan salam maupun sapaan dalam berbentuk bahasa Inggris. Nah, ungkapan salam ini merupakan rutinitas untuk membangun hubungan antar pribadi dan juga merupakan urusan serius dalam pengenalan. Greeting ini mempunyai dua macam, yaitu yang pertama adalah formal greeting dan yang kedua yaitu informal greeting. Formal greeting adalah sapaan yang sering dipakai saat ada acara resmi, contohnya seperti pada acara rapat maupun yang lainnya. Nah, greeting formal ini biasa digunakan jika bertemu dengan orang-orang penting. Contoh kalimatnya seperti good morning, good night, ya, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu adalah informal greeting. Informal greeting ini merupakan suatu ungkapan ataupun sapaan yang dilakukan secara tidak resmi. Nah, ini biasanya digunakan ketika bertemu dengan orang-orang yang terdekat dengan kita, contohnya sahabat, teman. Contoh dari informal greeting ini contohnya seperti morning, night, bye-bye, dan banyak lagi tentunya. Untuk materi yang kedua yaitu dari kelompok 2 pastinya, yaitu tentang question form of yes or no and information question. Dari definisi yes or no question ini adalah pertanyaan yang hanya ataupun cukup dengan jawaban ya atau tidak saja. Mungkin teman-teman sekalian sudah pada ngerti ya. Kita ambil contoh kalimatnya, contohnya seperti can I go to, bolehkah aku ikut juga. Nah, pertanyaan itu hanya hanya cukup dijawab dengan perkataan ya atau tidak saja. Nah, dan yang kedua yaitu ada information question. Kenapa disebut dengan pertanyaan informasi? Karena berbeda dengan pertanyaan ya atau tidak. Informasi juga dapat berupa waktu dan tempat lain-lain. Untuk contoh dari kalimat information question ini, contohnya seperti what did he say? Apa yang dia katakan? Ataupun where does he live? Di mana dia tinggal? Untuk materi yang ketiga yaitu mengenai tentang question words. Kita lanjut ke definisi dari question words ini. Question words ini adalah kata untuk mengajukan pertanyaan, yaitu menanyakan waktu, tempat, orang, benda, alasan, ataupun lain sebagainya. Kalimat ini dapat digunakan dalam kalimat langsung maupun kalimat tidak langsung. Nah, question words ini terbagi menjadi beberapa bagian. Apa aja sih yang termasuk ke dalam question words ini? Yang pertama adalah who, siapa. Who ini digunakan untuk menanyakan seseorang. Where, dan ini where, di mana. Ini digunakan untuk menanyakan suatu tempat. Dan when digunakan untuk kapan, yaitu digunakan untuk menanyakan suatu peristiwa. Dan what itu apa, menanyakan sesuatu hal. Which yang mana menanyakan sesuatu pilihan yang dibuat ya. Why mengapa, menanyakan sesuatu alasan, dan how bagaimana ini.
Mungkin saya di sini akan memberikan contoh dari salah satunya, yaitu dari what pastinya. Mungkin ini tidak sudah biasa ya, kalimat sudah biasa, contohnya seperti what is your name, siapa namamu, dan pastinya banyak lagi. Dan question word ini sudah tidak asing lagi pastinya, karena ini digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Untuk yang pertama yaitu pengertian dari nouns. Nouns ini bisa diartikan sebagai kata benda. Nouns adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan nama, orang, tempat, hari tumbuhan, gagasan, ataupun nama suatu benda ya. Nouns ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah common nouns. Contohnya seperti water, cat. Yang kedua yaitu proper nouns. Contohnya Indonesia, Malaysia, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah material nouns. Contohnya si. Dan yang keempat compound nouns. Contohnya paper. Dan yang kelima collective nouns. Lanjut ke pengertian yang kedua, yaitu dari pengertian pronouns. Pronouns ini juga dapat diartikan sebagai kata ganti. Nah, pronouns adalah kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau nouns yang tadi, dengan tujuan untuk menghindari pengulangan kata-kata yang bersifat terus-menerus. Pronouns juga terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu interrogative pronouns. Ini digunakan sebagai pronouns, yaitu who, what, dan lain-lain. Yang kedua yaitu adalah recursive pronouns. Recursive pronouns adalah kata ganti yang mencakup myself, yourself, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu indefinite pronouns. Indefinite pronouns adalah kata ganti untuk menggantikan orang ataupun benda dan kuantiti yang belum jelas. Ya, tentunya yang belum jelas ya. Dan yang keempat itu adalah personal pronouns. Personal pronouns adalah kata ganti ataupun benda yang menempati posisi subjek dan objek. Yang kelima ada reciprocal pronouns, yaitu menunjukkan hubungan saling berinteraksi. Dan yang keenam adalah relative pronouns, mengacu pada nouns yang berada sebelum relative clause. Dan yang ketujuh adalah pronouns menunjukkan kepemilikan dari personal pronouns. Dilanjut ke untuk pengertian selanjutnya, yaitu dari pengertian adjektif. Adjektif juga bisa diartikan sebagai kata sifat. Adjektif adalah kata yang digunakan untuk memberikan sifat pada kata benda ataupun kata ganti, dan digunakan untuk menjelaskan ataupun membatasi arti suatu kata benda ataupun kata ganti. Nah, adjektif juga terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah deskriptif. Nah, deskriptif menerangkan tentang keadaan ataupun suatu benda. Contohnya seperti heavy, beautiful, ya. Dan yang kedua yaitu distributif. Distributif yaitu yang bersifat distributif ataupun terbagi-bagi. Contohnya every dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah possessive. Possessive ini menunjukkan suatu kepemilikan. Contohnya my, your. Dan yang keempat adalah demonstratif. Nah, demonstratif ini digunakan untuk menunjukkan suatu benda. Contohnya this. Yang kelima yaitu interrogatif. Interrogatif juga digunakan untuk menanyakan suatu benda. Contohnya what gitu. Dan yang keenam adalah kuantitatif. Kuantitatif digunakan untuk menerapkan. Kuantitatif yang keenam yaitu dari jenis-jenis adjektif adalah kuantitatif. Kuantitatif ini digunakan untuk menerangkan jumlah benda. Contohnya seperti money, banyak ataupun dapat dihitung ya. Dan yang pengertian selanjutnya itu pengertian dari verbs. Verbs ini juga dapat diartikan sebagai kata kerja. Verbs adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan tindakan atau action ataupun keadaan wujud state of being dari subjek. Jenis-jenis verb ini adalah yang pertama
transitive verbs. Transitive verbs ini adalah kata kerja yang membutuhkan objek kalimat. Contohnya, I clean my own room every morning. Artinya saya membersihkan kamar saya setiap hari. Dan yang kedua adalah intransitive verbs adalah kata kerja yang tidak membentukkan objek kalimat. Contohnya, Joshua screamed when his mother surprises him. Artinya, Joshua berteriak ketika ibunya mengejutkannya. Dan yang ketiga adalah linking. Linking ini menghubungkan antar subjek dengan komplement yang termasuk linking verb cover, be, MCR, dan lain-lain, become, dan lain-lain juga. Yang keempat adalah auxiliary, yaitu membantu kata kerja utama dalam sebuah kalimat benda yang termasuk auxiliary verb adalah is, am, are, dan lain-lain. Yang kelima adalah regular verb. Regular verb ini adalah kata kerja yang berubah secara teratur karena tenses kalimatnya berubah. Dan yang terakhir adalah irregular verb. Irregular verb ini adalah kata kerja yang berubah karena tenses dalam bentuk yang tidak teratur. Mungkin untuk contohnya seperti she had gone before I come. Artinya dia telah pergi sebelum aku datang. Selanjutnya yaitu dari pengertian adverb. Adverb ini bisa dikatakan sebagai kata keterangan. Nah, adverb ini adalah suatu kata ataupun kelompok kata yang digunakan untuk menerangkan kata kerja, kata sifat, maupun kata keterangan yang lain. Dari jenis-jenis adverb ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, adverb of manner, yaitu digunakan untuk menyatakan cara ataupun bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan. Yang kedua yaitu adverb of time, yaitu digunakan untuk menyatakan kapan terjadinya suatu pekerjaan ataupun suatu peristiwa. Dan yang ketiga yaitu adverb of frequency, yaitu digunakan untuk menyatakan seberapa sering sesuatu kegiatan ataupun peristiwa terjadi atau yang dilakukan. Yang keempat adalah adverb degree ataupun ini digunakan untuk menyatakan sampai seberapa jauh tingkatan suatu kegiatan ataupun suatu peristiwa. Dan yang kelima adalah adverb of place and direction. Adverb ini digunakan untuk menyatakan suatu tempat maupun arah terjadinya suatu kegiatan ataupun suatu peristiwa. Dan pertanyaannya adalah di mana. Dilanjut ke materi yang selanjutnya yaitu materi dari kelompok 5 mengenai tentang preposition and conjunction. Yang pertama itu pengertian preposition. Preposition ataupun kata benda ini adalah kata yang biasanya ditempatkan sebelum noun ataupun pronoun. Ya. Menunjukkan hubungan antara noun dan pronoun itu dengan kata-kata lain dalam kalimat ataupun biasa. Bisa dikatakan juga preposition adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata benda yang berbeda, yang yang termasuk dalam preposition antara lain at, in, on, about, under, up to, for, and lain sebagainya. Dari preposition ini terjadi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah preposition of time, dan yang adalah waktu ataupun waktu. Yang kedua, preposition of place ataupun tempat, dan yang ketiga, preposition of movement ataupun pergerakan, dan yang keempat, preposition of manner ataupun cara, dan yang kelima adalah preposition of purpose ataupun tujuan, dan yang kelima adalah yang keenam adalah preposition of quantity ataupun kuantitas ataupun ukurannya. Kita ambil contoh dari kalimat
dari contoh jenis yang pertama itu preposition of time. Untuk contohnya yaitu he was born in July. Dia dilahirkan di bulan Juli, ya, gitu. Selanjutnya yaitu dari pengertian conjunction. Conjunction adalah kata ataupun kelompok kata yang berfungsi menghubungkan dua konstruksi gramatikal yang sama, yaitu kata frasa atau klausa, klausa kata atau kelompok kata ini dibedakan menjadi koordinat, korelatif, subordinat, dan adverbal conjunction. Untuk macam-macam dari conjunction ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada dari jenis-jenis conjunction ini, yang pertama adalah conjunction koordinat. Terdiri dari for, and, nor, but, or, yet, dan no. Kata hubung ini sering digunakan pada compound sentence untuk menghubungkan dua independent clause. Dan yang kedua yaitu dari correlative conjunction. Correlative conjunction adalah kata hubung yang digunakan berpasangan. Dan yang ketiga yaitu subordinative conjunction. Adalah kata hubung yang berada di awal suatu subordinate clause yang disebut adverbal clause, yang berfungsi membangun hubungan ide antara subordinate clause tersebut dengan main clause. Oke, dan yang keempat yaitu conjunctive adverbs, yaitu kata keterangan atau yang dapat menghubungkan dengan logis dua independent clause yang berurutan. Untuk materi yang terakhir yaitu dari kelompok 6 mengenai tentang present tense. Untuk pengertian dari present sendiri yaitu merupakan sebuah perubahan bentuk kata kerja berdasarkan keterangan waktu dan sifat kegiatan ataupun kejadian. Nah, dari present ini dibagi menjadi 4, yaitu present tense, past tense, future tense, dan past future tense. Dan untuk pengertian present tense ini adalah bentuk ataupun konstruksi kalimat yang menyatakan aturan waktu sekarang. Nah, selain itu, present tense digunakan untuk menyatakan fakta, kebiasaan, maupun kejadian yang berlangsung berulang kali. Nah, ada beberapa fungsi dari present tense ini, yaitu diantaranya untuk menyatakan fakta, menyatakan kebiasaan, menyatakan kebenaran, dan yang terakhir menyatakan situasi yang sifatnya Mungkin untuk semua pemaparan materi yang telah saya paparkan, mohon maaf sebesar-besarnya jika masih banyak kekurangan dan kesalahannya. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.